Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammad wa alihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat melakukan pertemuan tatap muka secara virtual. Tapi namun tetap semangat dan terjaga kesehatan ya, anak-anak di rumah. Di sini masih ingat apa yang minggu kemarin kita pelajari, yaitu tentang lafadz am dan lafadz khos. Di sini kita akan mempelajari yaitu tentang mutlak dan muqayyad dalam memahami tafsir Al-Qur'an. Lafadz mutlak, apa sih lafadz mutlak itu? Yaitu lafadz yang tidak terikat, terlepas, tidak terbelenggu oleh apapun, bebas dari belenggu apapun. Menurut Manaqul Al-Khoton, mutlak adalah lafal yang menuntut pada makna hakikat tanpa sesuatu ikatan atau batasan. Menurut Subki, mutlak adalah lafaz yang menunjukkan makna substantif tanpa batasan baik terhadap salah satu maupun lainnya. Contoh dari lafaz mutlak ini yaitu, contohnya kita langsung pada lafaz ya, biar lebih paham. Contohnya di sini ayat Al-Qur'an, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu tahriru raqabatin min qabli ayyatama. Dan orang-orang yang menzihar istrinya, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang telah mereka katakan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Yang mana yang lafadz mutlak yaitu fatahri raqabah atau raqabah. Raqabah adalah budak. Budak yang apa? Di sini tidak ada budak muslim, tidak ada budak kafir. Di sini hanya budak secara umum. Budak yang tidak ada batasan. Budak yang muslim, apa yang budak yang kafir, tidak ada. Contohnya apa sih itu mendihar? Apabila ada pertanyaan mendihar itu apa sih? Mendihar istri itu ketika ada suami istri yang menikah ya, baru menikah, terus malam pertama itu dia suami itu marah, langsung suami itu mengatakan, punggungmu seperti punggung ibuku. Maksudnya punggungmu seperti ibuku yaitu kamu sama haramnya seperti ibuku. Seorang anak dengan ibu haram kan untuk berhubungan. Di sini istri juga diharamkan oleh suami tersebut seperti ibunya diharamkan bercampur berhubungan badan oleh suami tersebut. Jadi disumpahi bahwa dia itu haram untukku, untuk suami tersebut. Itu namanya mendihar istrinya. Lah, kemudian pada suatu hari suami tersebut menyesal. Dia menyesal, kenapa kok saya menyumpahi istri saya seperti itu. Nah, ini harus kafaratnya yaitu dia harus memerdekakan seorang budak. Budak yang apa? Nah, di sini tidak dikatakan lafadz mutlak, yaitu tidak dikatakan bahwa dia harus memerdekakan budak yang kafir atau yang muslim. Itu ya. Jadi syaratnya suami yang mendihar istrinya, dia itu harus memerdekakan budak. Tapi di sini tidak dikatakan budak yang muslim atau yang mukmin. Tidak ada batasan raqabah, tidak ada batasan budak yang apa, budak yang muslim ataupun budak yang kafir, tidak ada batasan. Namun ketika kita masuk di lafadz muqayyad, yaitu lawan kata mutlak, yaitu ikatan yang menghalangi sesuatu yang memiliki kebebasan bergerak. Ada batasan, mempunyai batasan, terikat. Secara sederhana, muqayyad itu berarti lafadz yang menunjukkan pada hal-hal yang spesifik. Menurut makna Khalil Al-Khoton, muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan hakikat tanpa dengan batasan. Tidak ada batasan. Tadi ada batasan, di sini tidak ada batasan. Oh, ini kalau yang di sini ada batasan, maaf kurang konsen. Kalau yang muqayyad yaitu ada batasannya. Kalau yang mutlak yaitu tanpa batasan.
Lanjut kita ke contohnya, biar lebih paham, langsung kita ke contohnya. Kalau tadi hanya rokobah saja, di sini ada lafal, yaitu lafal Al-Quran, ayat Al-Quran. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Mana sih lafaz yang muqayyad itu? Nah, ini ya. Rokobah mukminah, budak yang mukmin. Artinya siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah atau tidak sengaja, hendaklah ia memerdekakan seorang budak muslim. Ada yang tahu pembunuhan tersalah itu kayak gimana? Seperti ini. Contoh kasusnya ya. Ada seseorang yang mau memburu rusa di hutan. Tiba-tiba rusa tersebut busur tersebut salah sasaran. Ada manusia yang sedang mencari rumput dan busur tersebut kena rumput tersebut. Maka dia harus kafaratnya, dia harus memerdekakan seorang budak yang muslim. Di sini ada ya penjelasannya, yaitu budak yang muslim. Jadi ini namanya terikat, budak yang mukmin atau yang muslim. Lanjut, macam-macam mutlak dan muqayyad. Di sini ada 4 macam-macam mutlak dan muqayyad, yaitu pertama sebab dan hukumnya sama. Di sini ada mutlak, lafaz mutlak. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Namun lafaz muqayyadnya yaitu Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kau memakan itu bangkai atau darah yang mengalir. Sebab dan hukumnya sama. Sebabnya sama. Darah, sebabnya sama darah. Dan hukumnya sama. Kita dilarang memakan darah. Diharamkan bagi kita semua untuk memakan darah. Namun di mutlak kita tidak ditentukan darah apa, darah yang beku atau darah yang mengalir. Darah yang beku apa sih? Seperti jantung itu beku. Kita diperbolehkan kan kalau makan jantung. Kalau di muqayyad itu kayak menjelaskan bahwa di sini dijelaskan bahwa kita dilarang memakan darah, yaitu darah yang mengalir. Kalau di sini yaitu damu itu darah ya, lafaz mutlaknya. Kalau di sini daman masfuhan. Sama sebab dan hukumnya sama. Macam yang selanjutnya yaitu sebab dan hukum berbeda. Contohnya pada kasus seperti tangan dalam berwudu dan mencuri. Di lafaz muqayyad yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Di lafaz mutlaknya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Dalam berwudu dibatasi sampai siku. Ya, di sini ada ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ini ada pembatasannya. Wa aydiyakum sampai mana? Sampai siku-siku. Harus ya. Kalau kita bersuci kan harus sampai siku-siku. Kalau di lafaz yang mutlak, kita tidak. Di sini kan ada wasariqu wasariqatu faqta'u wa aydiyahuma. Di sini tidak dikatakan bahwa sampai hukumannya mencuri itu sampai mana, sampai potongan mana, kisosnya itu sampai mana, sampai segini apa segini, tidak dikatakan ya. Jadi dalam keadaan ini mutlak tidak boleh dibawa ke muqayyad. Lafal mutlak ini tidak boleh disamakan hukumannya, yaitu sampai siku-siku. Misalnya potongannya sampai siku-siku tidak dikatakan ya, tidak diperkenankan untuk hukumannya disamakan dengan yang atasnya muqayyad. Karena sebab dan hukumnya berbeda. Kalau ini tentang bersuci, kalau yang ini tentang mencuri. Lanjut,
kita ke macam-macam yang ketiga, yaitu sebabnya sama sedangkan hukumnya berbeda. Contohnya seperti tangan dalam wudhu dan tayamum. Sebabnya kan sama-sama yaitu toharoh, bersuci. Namun di sini hukumnya berbeda. Berbeda kenapa? Karena di sini ini berwudu, kalau yang mutlak ini tayamum. Jadi ini pun juga berbeda. Kalau misalnya berwudu ini sampai siku-siku, tayamum tidak dibatasi atau mutlak terserah. Jadi kalau menurut Al-Ghazali diperkenankan bahwa mutlak ini dibawa ke muqayyad karena sebabnya sama gitu. Jadi diperbolehkan kalau kayak kita tayamum itu sampai sini, sampai di atasnya siku-siku. Yang macam-macam yang keempat, sebab berbeda dan hukumnya sama. Contohnya seperti tadi ya yang kita sudah jelaskan di atas, kafarat dihar dengan kafarat pembunuhan tersalah atau tidak sengaja. Contohnya di sini di kafarat dihar dia harus memerdekakan budak yang apa terserah, budak yang muslim atau yang kafir terserah. Kalau di kafarat pembunuhan tersalah dia harus memerdekakan budak yang muslim, yang mukmin. Namun menurut pendapat ulama itu berbeda-beda. Menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi sesuai dengan hukum masing-masing. Jadi kalau kafarat dihar ya kafaratnya ya itu memerdekakan budak, terserah dia mau pakai budak yang kafir atau budak yang muslim. Namun kalau pembunuhan tersalah dia kafaratnya ya harus memerdekakan budak yang muslim. Namun lain hal dengan pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi. Kalau mutlak, ini kan lafaz mutlak, tidak ada batasannya ya. Kalau di sini kan lafaz muqayyad, ini ada batasannya yaitu raqabah mukminah. Di sini menurut Imam Syafi'i dan Hanafi mutlak dibawa ke muqayyad. Jadi mutlak ini kafaratnya yaitu memerdekakan budak yang muslim, sama seperti kafarat pembunuhan tersalah. Begitu anak-anak, gimana? Sudah selesai nih, paham ya? Kalau nggak paham, silakan kalian taruh di lembar jawaban yang telah Ibu minta, yaitu setelah kalian membuat contoh masing-masing 3 lafadz muqayyad dan mutlak, kemudian kalian taruh di bawahnya yaitu pertanyaan untuk penjelasan yang kurang jelas. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.